Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masjid Hajah Rohana almarhumah Mak sudah jadi. Mari ikuti kajian-kajian di channel Masjid Hajah Rohana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah Masjid Hajah Rohana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan majelis ilmu kita. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian jumpa dengan taman surga, singgahlah. Kata sahabat, "Fama riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Hilaqudz dzikri." Adalah majelis zikir, majelis ilmu. Maka pada subuh yang penuh berkah ini kita kembali menghadiri majelis ilmu, yaitu taman surga. Taman surga yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan daripada surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemaksiatan yang mereka lakukan menyebabkan hati mereka menjadi kotor, hati mereka menjadi hitam. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Dan hari di mana mereka terhijab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masuk surga kalau berharap dengan amal yang kita lakukan. Amal kita ini tak seberapa. Yang kita harapkan itu tidak lain adalah rahmat kasih sayang Allah. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi, kata Nabi kepada para sahabatnya, "Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu." Tak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Wala ana, aku pun tidak demikian. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah menaungi aku dengan rahmatnya, kasih sayangnya." Tapi rahmat ini perlu dijemput. Bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Membaca, mengkaji, mendengarkan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Quran di tengah-tengah kalian, maka hendaknya kalian mendengar, diam, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara menjemput rahmat Allah, hadir dalam majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah lalu membaca ayat Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dikaji Al-Quran ini di tengah-tengah mereka. Illa haffathumul malaikah, kecuali akan turun malaikat-malaikat Allah. Wa anzalat alaihim sakinah, ditembakkan ke dalam hati mereka ketenangan. Wa ghasyiyat humur rahmah, dinaungi mereka dengan rahmat Allah.
wa zakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan majelis-majelis itu di hadapan para malaikatnya. Jadi sekarang ketika kita hadir dalam majelis ilmu, maka turun rahmat Allah menyertai kita. Di antara cara menjemput rahmat Allah, berkasih sayang kepada sesama. Dalam hadis musalsal bil awaliyah, hadis tentang rahmah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa berkasih sayang kepada Allah, Allah akan sayang kepada mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penduduk bumi, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Jadi rahmat Allah ini perlu kita jemput. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, dalam membuat kesalahan dalam hidup mereka, maka jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innahum lasalul jahim, summa yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam yang menjadi tempat mereka. Orang-orang yang tadi mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang tadi yang melakukan kecurangan-kecurangan, orang-orang yang tadi mereka mengolok-ngolok orang-orang yang beriman, maka tempat mereka tidak lain adalah neraka Jahannam. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab dari akibat kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Maka sekali-kali tidak bagi orang-orang yang berbuat baik, catatan amal baik mereka itu fi illiyin, tersimpan di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kalian apa itu illiyun? Kitabum marqum, di mana di situ catatan kebaikan-kebaikan kita sudah terpahat, sudah tertulis. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memaknai illiyun tidak lain adalah langit yang posisinya paling tinggi, di langit yang ketujuh. Sebagian memaknai illiyun dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian ulama memaknai illiyun adalah catatan amal-amal baik yang telah dituliskan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tak pernah tahu macam mana kondisi surga dan neraka itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah pernah mengabarkan betapa nikmat orang-orang berada di dalam surga. Dan surga itu amat sangat luas.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menjemput ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Surga itu begitu luas. Cuma yang jadi masalah sekarang ada orang yang mengkapling-kapling surga. Di kaplingnya surga ini khusus untuk kelompok kami saja, karena kamilah ahlus sunnah dan kalian ahlul bid'ah. Kalian kekal di dalam neraka karena ahli bid'ah itu sesat masuk neraka. Jadi yang masuk surga cuma 3 saja. 1 di Panam, 2 di Yosudarso, 3 di Jalan Nangka. Ini cuma masuk surga, yang lain masuk neraka. Karena ahli bid'ah seluas itu surga, mau masuk surga sendirian. Apa tak takut masuk surga orang-orang tua aja? Maka apa salahnya kita ini berlapang dada dalam menerima perbedaan? Kita ini mesti saling mencintai karena Allah, mesti memandang orang lain dengan pandangan yang penuh rahmat. Makanya kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Kalau kita pandang orang lain dengan pandangan penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh rahmat, maka tak nampak cacat aib kekurangannya di mata kita. Tapi kalau kita pandang orang dengan pandangan keburukan, kebencian, kemurkaan, semua perbuatan baik yang dia lakukan akan tetap buruk di mata kita. Maka pandanglah orang lain dengan pandangan penuh rahmat. Dia yang sekarang belum sholat, dia yang sekarang belum puasa, dia sekarang belum ke masjid, bisa jadi sewaktu-waktu dia mendapatkan hidayah dari Allah, dan dialah yang nanti akan ditempatkan di tempat yang mulia, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang merasa lebih suci, merasa lebih benar, merasa lebih hebat, merasa paling mengikuti sunnah, yang lain ahlu bid'ah, dikiranya sunnah itu cuma dalam bentuk pakaian, sunnah itu cuma dalam bentuk fisik, berjenggot, setelah berjenggot kaki cingkrang, nih masuk surga. Padahal makna hadis Nabi itu, kata para ulama, ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, dari perbuatan, au takririn, dari persetujuan. Sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, tanda Nabi setuju dengan perbuatan tersebut, namanya sunnah takririyah. Au sifati khalqiyatin au khuluqiyatin, dari visualisasi kesempurnaan fisik Nabi, trip keharuman Nabi, menggunakan siwak, memanjangkan jenggot, menggunakan imamah. Ini bagian daripada sunnah Nabi dalam bentuk fisik, dalam bentuk pakaian. Tapi jangan lupa ada sunnah lainnya yang jauh lebih penting, adalah sifatin khuluqiyatin, sunnah dalam bentuk akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling penting. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tak masuk surga orang yang di dalamnya masih terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Datang sahabat bertanya kepada Nabi, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada orang yang senang menggunakan pakaian bagus dan sendal yang bagus. Apakah dia termasuk orang yang sombong? Kata Nabi SAW, itu bukan bagian daripada kesombongan.
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, cinta dengan keindahan. Maka untung yang namanya Jamal, Bang Jamal. Mana Ustaz Jamal tadi? Untung jadi Ustaz Jamal, karena dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu cinta dengan keindahan. Bapak-bapak pakai peci yang bagus, jam tangan bagus, sandal yang bagus, HP 17 Pro Max, iPhone, itu bukan kesombongan, karena Allah itu indah, cinta dengan keindahan. Ibu juga begitu, menggunakan mukena yang bagus, gamis yang bagus. Kan ibu biasa ganti-ganti pakaian gamisnya. Majelis taklim lain gamisnya, besok lagi lain warnanya, besok lagi lain warnanya. Apakah itu sombong? Tak sombong, karena Allah itu indah, cinta dengan keindahan. Yang dimaksud sombong, kata Nabi, yang akan mencampakkan orang ke dalam neraka, batarul haq, menolak kebenaran. Datang orang mendatangkan dalil, ni dalilnya, ni dalil maulid, ni dalil Isra Mi'raj, ni dalil khataman Quran, ini dalil berkunut subuh. Lalu mereka menolak dalil yang dibawakan oleh ulama kita. Itu bagian daripada batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, sombong itu yang kedua, merendahkan orang lain. Aku yang sesuai sunnah, kalian pelaku bid'ah. Setiap nengok orang yang menutup mata kakinya dengan celananya, dengan jubahnya, neraka, neraka, neraka. Sombong, justru inilah yang akan mencampakkan dia ke dalam api neraka. Karena kalau ada kesombongan sebesar biji sawi, itulah yang akan membuat dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi penting akhlak ini, karena Nabi ditanya sahabat, "Mad-din ya Rasulullah?" Apa itu agama wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Ad-dinu husnul khuluqi." Agama itu akhlak yang baik. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak inilah yang paling penting. Akhlak itu, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hay'atun rasikhatun fin nafsi tasduru anhal af'al bisuhulatin bighairi hajatin ila tafkir warrawiyah. Sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, yang menyebabkan dia melakukan sesuatu dengan sangat mudah, tanpa pikir panjang. Jadi dia melakukannya secara spontanitas. Jadi akhlak itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ada orang, ada CCTV, baik laku dia. Tak ada orang, tak ada CCTV, buruk perangai dia. Ini bukan akhlak. Karena akhlak itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, dalam kesendirian. Dan ketika orang ramai, dia tetap menolong orang, dia tetap berkata dengan perkataan baik, dia tetap senantiasa senyum. Ini baru akhlak. Jadi yang bisa mengukur kita ini punya akhlak baik atau akhlak buruk, itu diri kita masing-masing. Jadi akhlaknya sangat penting bagi kita. Ketika Nabi melihat kondisi neraka, ternyata penduduk neraka yang paling banyak ini adalah perempuan. Penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Tapi hadis ini juga perlu kita pahami dengan baik, bahwa penduduk surga yang paling banyak pun adalah perempuan, karena jumlah perempuan jauh lebih besar. Sekarang menurut survei dari 10, 9 banding 1. 9 perempuan, 1 laki-laki. Makanya kalau ada yang menikah lagi, dia sebenarnya menolong yang 8. Karena kan kita ini mesti tolong menolong dalam kebaikan. Setuju Pak? Oh tidak, kata ibu. Jadi yang menolong 8 ini siapa? Terserah Pak Ustadz lah, asal jangan laki aku. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Al-Quran sudah menggambarkan tentang kondisi penduduk yang ada di dalam neraka. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita baca. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, orang-orang baik itu lafi na'im, mereka berada di jannatun na'im, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bergembira di dalam surga. Alal araiki yanzurun. Alal araik, araik itu maknanya jamak dari arikah. Arikah itu dipan, dipan yang sudah dihiasi. Jadi orang nanti di dalam surga duduk di atas dipan-dipan, menikmati apa yang ada di dalam surga, memandang alal araik, di atas dipan itulah mereka memandang keindahan-keindahan di dalam surga, memandang bidadari di surga. Kita memandang istri saja senang luar biasa, Pak. Kalau istri itu tak ngamuk-ngamuk, kalau istri itu senyum, senang kita. Kalau istri ngamuk-ngamuk tak berani kita mandang. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, iza nazarta ilaiha saratka, kalau engkau pandang kepada dia maka engkau merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, ini bukti perempuan yang salihah. Tapi kalau ada suami memandang istrinya membaca ayat kursi, berarti nauzubillahi min zalik. Insyaallah itu ibu-ibu kita di Rimbo Panjang ini semua salihah-salihah, calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya dalam fikih munakahat itu kewajiban istri kepada suami dua saja. Taat kepada suami kalau perintah itu baik, kalau perintah itu buruk, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Yang kedua, melayani dalam berhubungan, dua saja. Sisanya berarti sunnah, mencuci sunnah, memasak sunnah, membuatkan kopi sunnah. Sunnah bikin kopi. Tapi ibu kan kadang bertanya, ngapalah suamiku ini lebih senang di kedai kopi daripada di rumah. Kan habis ini tak usah bikin kopi lagi, kan kata Pak Ustadz yang ceramah di masjid Omak kemarin tuh, bikin kopi sunnah. Akhirnya tak lagi bikinkan kopi. Suami pun lebih senang di wareh kopi, di raja kopi, di hoki kopi daripada di rumah. Kenapa demikian? Beda pelayanannya. Kalau di kedai kopi senyum, selamat pagi Pak, silakan masuk, silakan duduk dulu. Bapak mau makan apa? Mau minum apa? Oh, mie goreng, telurnya setengah matang atau matang, mata sapi atau dadar. Kalau itu diterapkan di rumah, insya Allah suami itu betah. Datang suami disambut dengan senyuman, diletakkan sepatunya di rak sepatu. Masya Allah, romantis sekali. Nah, ini yang baru nikah 2 bulan setengah. Kalau yang sudah 20 tahun, datang suami balik, scroll TikTok. Ini yang ketawa-ketawa. Ini sesuai sesuai pengalaman masing-masing. Suami balik, nantaklah situ. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu sebenarnya mudah masuk surga. Dalilnya, iza sallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat yang 5 waktu, bukan salat zuhur, bukan salat duha, bukan salat tarawih, bukan salat tahajud, bukan salat sunat taubat, salat yang 5 waktu.
wa shama syahraha, puasa yang wajib Ramadan, bukan ayyamul bid, bukan puasa Daud, bukan Senin Kamis. Wa hafizat farjaha, menjaga kemuliaannya. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Qila laha udkhulil jannata min ay abwabin syi'ti, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Jadi kunci bagi perempuan masuk surga itu mudah untuk didapatkan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemuliaan. Yang keempat, taat pada suami. 3 ini mudah. Yang susah itu yang nomor 4, taat kepada suami. Ini yang susah. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan surga, cukup amalkan yang 4 ini. Mudah bagi ibu-ibu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Khadijah itu wafat, disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih kehilangan Khadijah? Karena Khadijah lah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Karena dari rahim Khadijah lah lahir anak-anak Rasulullah. Karena Khadijah lah yang menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Karena Khadijah lah yang mengantarkan makanan naik ke Jabal Nur, bukit yang terjal, ketika Nabi bertahanus di Gua Hira. Karena Khadijah lah yang menyelimuti Nabi di saat Nabi dalam kondisi menggigil menerima wahyu pertama. Jadi wajar Nabi itu sedih kehilangan Khadijah. Ini tanda bahwa kalau nanti ibu-ibu wafat, lalu bapak ini menangis kehilangan ibu, berarti ibu calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Tapi kalau ibu nanti meninggal dunia, naik bapak itu ke atas meja, lalu dia teriak merdeka, berarti ibu juga calon penghuni surga, insyaallah. Amin ya rabbal. Ya, jangan khawatir, insyaallah masuk surga semuanya. Istri Nabi tidak hanya Khadijah, istri Nabi itu 11. 1 milkul yamin, budak yang dikirimkan Raja Muqawqis dari Mesir. Bagaimana cara mudah menghafal nama-nama istri Nabi? Dulu guru kami Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i di Mesir, beliau mengajarkan cara mudah menghafal nama-nama istri Nabi dengan singkatan. Hajaza sakhrun sam'ah, hajaza sakhrun sam'ah, hajaza sakhrun sam'ah, ha Habsah, ja Juwairiyah, za Zainab binti Jahshin, Zainab binti Khuzaimah, 2 Zainab. Sakhrun sa Safiyah, kha Khadijah, ra Ramlah atau Ummu Habibah, Sam'ah sa Saudah, mim Maimunah binti Haris, atau satu lagi Maria Al-Qibtiyah yang dikirim Raja Muqawqis dari Mesir, seorang budak. Aisyah, ha Hindun atau Ummu Salamah. Yang bisa mengulangi lagi dapat THR 20.000. Macam banyak aja duit Ustaz. Jadi kita hafalkan nama-nama istri Nabi supaya kita tahu bagaimana sifat-sifat baik istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar bagaimana Aisyah mengabdikan dirinya kepada Rasulullah, bagaimana Khadijah mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal araiki yanzurun, nanti di hari kiamat orang-orang penduduk surga melihat kerajaan yang ada di surga, yang pelayan-pelayannya masih sangat muda belia. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, para pemuda-pemuda yang menjadi pelayan-pelayan yang ada di kerajaan-kerajaan di surga. Kemudian yang dilihat lagi di surga
sungai yang mengalir, tajri min tahtihal anhar. Yang dilihat lagi di surga haura. Haura itu bidadari. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innar rajula min ahlil jannati la yu'aniqu haura sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sesungguhnya nanti orang-orang penduduk yang ada di surga itu bagi laki-laki akan memeluk bidadari selama 70 tahun lamanya. Dia tak pernah bosan memeluk bidadari tersebut. Bidadari tersebut tidak bosan pula memeluknya. Bayangkan 70 tahun memeluk bidadari, tidak akan pernah merasakan kebosanan. Kenapa Allah sediakan pula bidadari di surga? Bidadari itu ada bidadari di dunia, yaitu istri kita. Ada yang belum menikah. Ada belum menikah? Ustaz Rizki udah nikah. Kalau belum menikah, amalkan doa Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian sebatang kara, sedangkan engkau sebaik-baik Tuhan pemberi waris. Hafal doanya Bapak Ibu? Coba kita baca. Rabbi, untuk yang belum menikah saja. Kalau yang sudah nikah tak payah lagi. Nanti kalau ada keponakan atau punya anak belum menikah, belum dikaruniakan jodoh, suruh baca doa ini. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku hidup sebatang kara, sedangkan engkau sebaik-baik Tuhan yang pemberi waris. Kalau bagi yang tak punya anak, amalkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan aku anak yang saleh. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah, tak dikaruniakan anak. Setelah Siti Sarah mencarikan perempuan dari Mesir, namanya Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar hamil, melahirkan Ismail. Tak lama kemudian Siti Sarah hamil, melahirkan Ishak. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim? Kalau ada yang mau program hamil, bukan mencarikan kurma muda, tapi mencarikan mama muda. Kalau mau coba silahkan, tapi ini tanggung masing-masing. Tanggung masing-masing kalau terjadi apa-apa dengan bapak-bapak nanti. Ini bos madu kita, beliau bos madu nih, madu akasia. Tapi kemarin kami jalan dari Jeddah ke Madinah, kan ada orang jual madu Yaman, singgah. Ada bapak-bapak jamaah bertanya, Pak Ustadz, sekarang ini sudah susah membedakan antara madu asli dengan madu palsu. Apa ciri-ciri madu asli? Saya jawab, ciri-ciri madu asli Pak, kalau dibawa ke rumah pecah piring, pecah jendela, pecah TV, semua pecah. Kalau ini madu asli. Kalau madu Ustadz ini mungkin madu setengah asli. Insya Allah madu asli juga. Madu akasia Krasi Karva. Pemesanan hubungi di bawah berikut. Bang Edison Hasibuan nampaknya madu juga, ya kan? Ya, kalau mau pesan madu ke beliau-beliau. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu apa jumpa lagi kita dengan keluarga kita Pak Ustadz, dengan suami kita, dengan istri kita. Kemarin di Polres Kampar tuh
Tuan guru kita bertanyalah kepada polisi-polisi itu, ibu mau jumpa lagi dengan bapak? Mau, kata ibu-ibu. Giliran ditanya ke bapak-bapak, bapak mau lagi jumpa dengan ibu? Tak dijawab. Berarti memang betul-betul dah azab betul bapak tu selama ini. Masya Allah, tabarakallah. Oh, istri setia. Setia pak, istri setia ini yang payah ditemukan sekarang. Ya, harus dibudidayakan. Baik yang dirahmati Allah SWT, datang sahabat Nabi, sahabat berkulit hitam memeluk Rasulullah, dipeluknya Nabi, diciumnya Rasulullah. Kata sahabat nih, kata Nabi, kenapa engkau cium aku, engkau peluk aku, wahai sahabatku? Aku ini ya Rasulullah tak punya keturunan yang mulia, amalku pun tak seberapa, aku khawatir nanti tak bisa berjumpa lagi dengan engkau ya Rasulullah, maka sekarang aku cium engkau, aku peluk engkau. Maka itulah asbabul wurud keluarnya hadis Nabi, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu dikumpulkan kembali dengan orang yang terkasih. Kalau ibu menangis kehilangan suami, kehilangan anak, begitu pula bapak menangis sedih kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan amak. Perpisahan kita di dunia ini perpisahan sementara. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nanti di akhirat kita akan hidup kekal selama-lamanya, dikumpulkan kembali di sana dengan orang-orang yang terkasih. Bagi orang yang beriman, kalau dia sedih, dia tak akan larut dalam kesedihan yang lama, karena dia meyakini bahwa akan jumpa kembali dengan orang yang dia cintai. Oleh sebab itu, kita cukup senantiasa mencintai, berkasih sayang karena Allah. Al-mutahabbuna bijalalir rahman, dengan kita saling mencintai karena Allah itulah nanti kita akan dikumpulkan kembali. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, nanti kita akan tengok orang-orang penduduk surga itu, mereka ada gemerlap kebahagiaan. Jadi wajah mereka itu selalu dinaungi kebahagiaan. Bagaimana tidak, begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada mereka. Sampai-sampai Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di surga semua yang kita minta, semua yang kita inginkan, semua yang kita pesan, semuanya hanya sekejap mata akan ada di hadapan kita. Jadi apa yang paling kita sukai nanti di akhirat, di surga, itu semua ada. Berarti rokok ada Pak Ustadz? Ini kan pertanyaan juga kepada Tuan Guru kita. Apakah ada rokok di surga Pak Ustadz? Rokok itu ada, tapi apinya yang tak ada. Berarti cari apinya kemana? Ke neraka. Ambil apinya, setelah dapat apinya baru balik lagi ke surga. Itu pun kalau bisa balik. Kalau tak bisa balik, kekallah di dalam neraka. Nanti mungkin di surga rokoknya tak pakai api lagi. Rokoknya tak ada asap lagi. Ya, rokoknya rokok, tapi tak ada asap, tak ada api. Bisa jadi macam itu. Yang jelas semua yang kita inginkan nanti di surga ada. Yusqawna min rahiqim makhtum. Nanti mereka akan diminumkan dari nama minumannya Ar-Rahiq Al-Makhtum, macam nama kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Rahiq Makhtum adalah minuman khamar yang masih suci, bersih,
Beda dengan khamar ketika kita di dunia. Khamar di dunia itu penuh dengan mabuk, menyebabkan orang menjadi mabuk. Tapi khamar ketika di surga itu minuman yang lezat. Itulah minuman kita nanti di surga. Akan tetapi orang di dunia ini ketika dia minum khamar, jadi memang tak ada maksiat itu yang tidak sedap. Semua maksiat itu sedap. Berjudi, orang yang kalah judi masih sanggup dia berjudi lagi. Bahkan berani dia meminjam duit ke orang jutaan rupiah. Bahkan sanggup dia membegal orang supaya dia bisa ikut main judi slot lagi. Jadi orang main judi pun dia menikmati judinya. Orang berzina dia menikmati zinanya. Orang mabuk sakau dia menikmati sakaunya. Kenapa begitu? Karena kata Allah, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi perbuatan mereka seolah-olah perbuatan mereka itu indah. Itulah kenapa mereka itu mabuk, itu merasa senang. Sedangkan kata Nabi bagi orang yang beriman, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Karena bagi orang kafir dunia adalah segalanya, tak ada kehidupan lagi setelah dunia. Bagi kita, kita dibebankan dengan syariat, perintah Allah, kita dilarang oleh Allah melakukan keharaman-keharaman. Jadi kita ini diuji oleh Allah dalam hidup ini. Kalau baik, surga. Kalau buruk, amal kita neraka. Wa kalimatur rahiq, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalimat rahiq tadullu ala annahu syarabul khalisul musaffa wa huwa aidan makhtum. Yang menunjukkan bahwa rahiq di situ minuman khamar yang bersih, suci, terjaga, murni, dan juga makhtum, tertutup. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan bau yang amat sangat sedap. Khitamuhu misk, yaitu ditutup dengan kasturi. Nah, di sini maknanya apa? Maknanya ada makanan yang sedap dirasa, baunya tak sedap. Ya kan? Ada yang baunya sedap, tak sedap dimakan. Ada yang baunya sedap, rasanya sedap. Rasanya sedap, baunya tak sedap, jengki. Sedap dimakan. Tapi nanti kalau sudah meletus dia, pum. Kalah rudal Iran. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Durian sedap rasanya, sedap baunya. Bagi yang suka durian, bagi yang tak suka durian, mungkin tak sedap baunya, rasanya sedap. Tapi Nabi mengajarkan, kata sahabat, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Nabi seumur hidupnya tak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalahu, kalau Nabi itu selera dia makan. Wa in karihahu tarakahu, kalau Nabi tak suka, Nabi tinggalkan. Tak pernah dicela makanan tu. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tak suka dia tinggalkan. Gitulah mestinya kita. Kalau memang yang dihidangkan itu tak sedap, jangan dikomentari, tak usah dimakan. Tapi kalau seandainya dia sedap, makan. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah minuman ini sedap, baunya pun sedap. Khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaknya kalian, wahai orang-orang yang beriman, berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan nanti penduduk surga.
yaitu mendapatkan berbagai macam nikmat yang luar biasa. Wa mizajuhu min tasnim, dan khamar yang harum semerbak wangi dan sedap rasa tadi dicampur pula dengan tasnim. Apa itu tasnim? Ainai yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat kita akan melihat zat Allah yang begitu indah. Kita bisa melihat zat Allah, tapi Allah berbeda dengan makhluk. Allah tak punya tangan, tak punya wajah, tak punya kaki, tak punya telinga. Makanya kata para ulama, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi zalik. Apa yang terbesit di pikiran kita tentang zat Allah, Allah berbeda dengan apa yang kita fikirkan. Makanya ulama mengajarkan, Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirkan makhluk yang Allah ciptakan ini, jangan fikirkan zatnya, jangan fikirkan bagaimana zatnya. Ini pena, mana pena tadi? Pena ini ada dengan sendirinya atau ada yang membuatnya? HP ini ada yang dengan sendirinya atau ada yang membuatnya? Ada yang membuatnya. Makhluk, bukit, gunung, pepohonan, manusia, hewan-hewan, ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakannya? Begitu saja simple. Kalau kita ingin menguatkan keimanan kita, mengokohkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasnim ini minuman campuran, dicampurkan dengan khamar tadi, yaitu rahiq, dicampurkan dengan tasnim, mata air yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti kita juga akan minum dari haud, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar. Kalau kita sudah minum dari air dari telaga tersebut, maka la nazma'u abada, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi orang yang di dalam surga itu, dia minum bukan karena haus, tapi memang dia sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang begitu indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih hidup sekarang boleh beriman, boleh tidak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman silakan percaya. Kalau seandainya tak mau beriman, kalian mengingkari, silakan mengingkari. Itu urusan kalian. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi jangan lupa, nanti kami akan sediakan api neraka yang apinya itu meliputi, membakar kalian semua. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Setiap kali hangus, terbakar kulit mereka, akan dibakar lagi, akan dibuat kulit baru, dibakar lagi, dibuat kulit baru, dibakar lagi. Begitulah kondisi nanti orang di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut sedikit lagi sampai ayat terakhir 36. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu, kalau mereka jumpa dengan orang beriman, mereka menertawakan mereka, menertawakan orang-orang beriman. Oh, agama kalian sesat. Oh, agama Muhammad itu sesat. Mereka mengira agama Tuhan yang mereka sembah dari Lata, Manat, Uzza, Hubal itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Padahal Tuhan mereka jauh lebih aneh. Tuhan mereka itu dibuat dari adonan roti. Itu Tuhan kafir Quraisy. Lalu mereka letakkan di sisi-sisi Ka'bah. Itulah yang mereka sembah. Wa idza marru bihim yataghamazun. Lalu ketika orang beriman itu berjalan di tengah-tengah mereka, mereka mengolok-ngolok orang yang beriman.
bahkan tidak sedikit yang melempar dengan kotoran-kotoran unta kepada orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau seandainya mereka balik ke keluarga mereka habis mengolok orang beriman, balik mereka ke rumah, fakihin itu farihin masrurin, mereka senang gembira, oh aku habis mengolok-ngolok geng-geng Muhammad. Begitulah orang-orang kafir yang tadi akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Wa idza ra'auhum qalu inna haula'i dhallun, dan inna haula'i la dhallun, ketika mereka jumpa dengan Rasulullah dan sahabatnya, oh sesat. Itulah kelakuan kafir Quraisy. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal Allah tidak mengutus mereka untuk mengawas-ngawasi orang-orang yang beriman, Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak diutus untuk itu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, sekarang kamilah yang menertawakan kalian karena diazab oleh Allah nanti di hari akhir. Alal araik yanzurun, di dipan-dipan itulah mereka menyaksikan orang-orang kafir itu diazab. Sekarang boleh kalian berkuasa, boleh kalian semena-mena, tapi nanti ada masanya kami tengok kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk nikmat bagi penduduk surga. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, apakah orang kafir itu akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan? Kesenangan mereka mengejek-ngejek orang beriman, dikiranya hebat, ternyata mereka celaka di dunia dan celaka pula di akhirat. Selesai Bapak Ibu kaji kita, dan kita sudah masuk juga ke waktu syuruk, tapi kita buka sebentar tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau tak ada pertanyaan, kita langsung salat sunnah isyraq, karena ini kan sudah ngantuk kita nih. Malam tadi begadang, tapi begadang kita alhamdulillah begadang untuk kebaikan yang akan mengantarkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin insyaallah. Ada pertanyaan? Tak ada nampaknya ya. Kita tutup saja ya. Oke. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Hajjah Rohana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.